Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami. Saya Agus Triyono dan juga Bu Ratri Kusumanengtias dalam mata kuliah Komunikasi Sosial Pembangunan. Nah, pada sesi kali ini kami coba akan fokus pada beberapa konsep yang kemudian kami sempat diskusikan di awal, khususnya terkait dengan bagaimana pemahaman kita tentang yang namanya pembangunan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya maksud dari pembangunan itu? What is the meaning of development? Jadi pembangunan itu sebenarnya apa? Gitu. Apakah kemudian hanya berorientasi pada perkembangan fisik sebuah negara, misalnya ketika semakin maju, semakin banyak bangunan bertingkat dan sebagainya, maka sebuah negara dikatakan semakin maju, semakin banyak jalan halus dan sebagainya, maka dikatakan sebagai negara maju. Atau bisa jadi dari aspek yang lain, misalnya aspek ekonomi misalnya, atau kemudian tingkat literasi orang di dalam membaca, ataupun kemudian tingkat pengetahuan orang seperti apa. Nah, ini menjadi hal yang sangat kunci ketika kemudian kita mendiskusikan tentang komunikasi pembangunan, karena kita harus punya satu frekuensi terkait dengan definisi dari pembangunan itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kalau menurut Todaro, ada beberapa meaning, ada beberapa makna yang dari pembangunan sendiri. Kalau kata Todaro, bahwa dia menyampaikan bahwa development ini tidak hanya bicara not purely an economic phenomenon, tidak hanya bicara pada aspek ekonomi, tetapi dia aspeknya lebih luas ya, yaitu multidimensional processes. Termasuk di dalamnya apa? Economic dan social system, atau economic dan sistem sosial di masyarakat. Sehingga kita nggak boleh kemudian hanya berpendapat atau berargumentasi bahwa pendidikan itu hanya pembangunan itu hanya aspek ekonomik. Enggak. Tapi ternyata ada aspek sosial di dalamnya. Bagaimana kemudian membangun sistem sosial yang ada di dalamnya. Ya, jadi tidak hanya kemudian pada aspek ekonomi semata, gitu, tapi kemudian moralnya hancur. Kemudian interaksi sosial satu dengan interaksi sosial yang lain kemudian lemah, bahkan terputus. Orang menjadi individualis dan sebagainya. Enggak. Tapi harus kemudian kita lihat hal tersebut secara makro, bahwa satu dengan yang lain itu kemudian tidak terpisah, tetapi satu dengan yang lain itu saling terhubung. Nah, Todaro kemudian lebih lanjut menekankan bahwa pembangunan itu adalah proses of improving the quality of all human lives gitu. Jadi meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat gitu. Semua kualitas hidup masyarakat, khususnya kemudian berada di dalam 3 aspek. Apa aspek tersebut? Kalau kata Todaro, yang pertama, aspeknya itu adalah raising people's living levels, meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena semakin meningkat, misalnya tingkat kehidupan masyarakat, misalnya juga akan mampu meningkatkan pendapatan mereka, dan juga konsumsi mereka juga akan meningkat. Hal tersebut juga bicara pada aspek makanan, levels of food gitu. Jadi bagaimana kemudian orang mendapatkan peningkatan kualitas makanan gitu. Jadi tidak kemudian hanya makanan yang tidak bergizi, asal kenyang saja, enggak, tapi kemudian ada kandungan gizi yang ada di dalamnya. Misalnya sekarang pemerintah lagi gencar meningkatkan untuk kemudian memberantas generasi ataupun kemudian anak-anak stunting, atau kemudian mengalami mengalami permasalahan dalam tumbuh kembang mereka misalnya. Ini berkaitan dengan level of food itu. Bahwa kemudian juga banyak posyandu dan sebagainya, upaya kemudian untuk mengontrol bagaimana tingkat pertumbuhan dari anak-anak tersebut, karena bagian dari living levels. Termasuk juga di dalamnya adalah medical services. Orang mendapatkan fasilitas kesehatan ataupun juga pendidikan gitu. Ya. Makanya kemudian ketika pemerintah membuat kebijakan zonasi itu kemudian diprotes oleh banyak orang. Kenapa? Karena nggak adil gitu. Orang yang pintar dengan orang yang nggak pintar kemudian berada di dalam satu tempat. Tapi kalau kemudian kita lihat dalam definisi ini, maka ini adalah sebuah hal yang relevan untuk kemudian dilakukan. Kenapa? Ya karena bagaimana pendidikan itu adalah hak setiap orang untuk kemudian mendapatkannya gitu. Tidak kemudian dikapling-kapling gitu, dipisah-pisah. Oh, ini untuk orang yang miskin, ini untuk orang yang kemudian tidak miskin, ini untuk orang yang pintar, ini kemudian untuk orang yang tidak pintar, sebagainya. Ini sekolah favorit dan tidak favorit, bukan. Karena tujuan pendidikan bukan untuk itu gitu. Tujuan pendidikan bukan semakin menegaskan posisi orang, enggak, tapi kemudian membuat orang itu berada di dalam posisi yang egaliter. Yang kedua adalah creating condition conducive to growth,
to the growth of people's self-esteem. Jadi bagaimana meningkatkan agar orang itu kemudian harga diri mereka itu meningkat. Gitu. Harga diri mereka meningkat melalui apa? Yaitu kemudian melalui political and economic system misalnya. Bisa kemudian dengan kebijakan-kebijakan, maka pemerintah misalnya kemudian membuat berbagai macam peraturan, kebijakan untuk kemudian orang-orang yang disabilitas. Bagaimana dia mendapatkan akses di pendidikan, bagaimana dia mendapatkan akses di transportasi publik dan sebagainya. Termasuk juga di bagaimana kemudian orang itu kemudian mampu mendapatkan bantuan ekonomik untuk kemudian kehidupan mereka. Kenapa? Karena ketika kemudian dia mendapatkan bantuan secara ekonomi untuk kehidupan mereka, khususnya misalnya teman-teman yang di UMKM, itu akan mampu meningkatkan self-esteem mereka, harga diri mereka kemudian meningkat. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Ya. Sehingga kemudian orang itu menjadi negara itu punya kewajiban untuk mempromosikan human dignity and respect orang. Jadi orang itu kemudian harus punya apresiasi terhadap orang, respect terhadap orang. Ini yang kemudian menjadi hal yang sangat penting. Jadi tidak ada orang yang kemudian merasa rendah diri, tidak ada orang yang kemudian merasa tidak diperhatikan oleh negara gitu. Siapapun atau apapun kemudian posisinya, apapun kemudian jabatannya, maka dia berhak untuk mendapatkan human dignity and respect. Itu bagaimana kemudian orang itu kemudian mampu meningkatkan respect orang. Orang kemudian bukan menjadi orang yang tidak percaya diri, tapi kepercayaan diri mereka harus kemudian meningkat. Dan ini adalah bagian gitu. Maka kemudian banyak sekolah yang kemudian diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak inklusi misalnya, sekolah inklusi misalnya, mohon maaf, ini menjadi hal yang bagaimana kemudian negara itu kemudian meng-create keadaan yang kemudian kondusif supaya self-esteem orang itu kemudian meningkat. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kemudian increasing people's freedom to choose by enlarging the range of their choose variables gitu. Jadi bagaimana orang itu kemudian punya kebebasan untuk memilih variabel-variabel yang kemudian berkaitan dengan kehidupan mereka. Ya, transportasi kita bebas memilih variabel transportasi apa yang akan kita pilih. Ya, kalau kemudian misalnya di dalam services, di dalam kemudian jasa pelayanan misalnya, dulu itu hanya ada misalnya pelayanan pengiriman paket itu hanya Pos Indonesia. Sekarang enggak. Negara kemudian mulai memfasilitasi dengan berbagai macam sarana-sarana untuk kemudian kita pengiriman ekspedisi. Orang bisa memilih bagaimana kemudian yang memuaskan konsumen mereka. Dan sekarang ya, PT Pos Indonesia pun mulai berbenah luar biasa. Kenapa? Karena rival mereka atau kompetitor mereka itu bergerak dengan sangat cepat. Ya, sehingga kemudian dia harus ngikutin itu. Kenapa? Karena kalau enggak, ya nanti dia akan merasa menguasai pasar dan kemudian dia tidak akan melakukan inovasi-inovasi. Termasuk di dalamnya adalah provider misalnya. Ya, PT Telkom misalnya itu kemudian harus melakukan berbagai macam inovasi-inovasi supaya kemudian orang itu bisa jatuh hati pada dia, bukan kemudian kepada provider yang lain misalnya. Ya, kenapa? Karena sekarang saingannya sangat banyak sekali. Nah, ini menjadi hak ya, bahwa di dalam pembangunan itu increasing people's freedom, meningkatkan kebebasan orang untuk memilih produk yang kemudian ingin mereka pakai, itu adalah bagian dari pembangunan sehingga orang kemudian tidak dibatasi gitu. Bahwa harus pakai ini, harus pakai. Ya, betul, kita harus kemudian tetap mengupayakan produk dalam negeri dan sebagainya, itu pasti gitu kan. Tapi kemudian produk dalam negeri, produk BUMN itu harus kemudian juga tetap menjalankan fungsi quality assurance, menjaga manajemen mereka seperti apa, kualitas mereka gitu. Sehingga kemudian jaminan terhadap kualitas mereka itu tetap bisa diandalkan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kemudian tujuan pembangunan. Jadi bukan hanya sekedar bikin jalan tol di Papua misalnya, bikin jalan tol Trans Jawa misalnya, atau kemudian bikin kereta api cepat dari Bandung ke ke Jakarta misalnya. Bukan hanya itu, tapi kemudian ada aspek yang lebih yang kemudian perlu dipertimbangkan berkaitan dengan bagaimana kehidupan orang meningkat. Yang kedua adalah bagaimana keadaan yang kemudian kondusif untuk meningkatkan tingkat kepercayaan orang, penghargaan orang terhadap orang lain. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kemampuan orang untuk kemudian memilih variabel-variabel apa yang kemudian ingin dia gunakan. Nah, di samping itu ada kemudian beberapa alternatif definisi atau alternatif interpretasi terhadap pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan itu dimaknai sebagai an economic growth. Ini yang kami sampaikan tadi. Pendapatan per kapita tinggi atau growth national product negaranya kemudian tinggi. Itu bisa kemudian dianggap sebagai bagian dari interpretasi terhadap pembangunan gitu.
Atau kemudian orang sudah mau tingkat ekspornya tinggi, misalnya impornya kemudian rendah. Kenapa? Karena dia bisa memproduksi barang-barang sendiri. Ini bagian orang mengatakan bahwa itu kemudian bagian dari parameter pembangunan itu sendiri. Yang kedua juga ada yang mengatakan bahwa development as modernization, bahwa kemudian pembangunan itu adalah bagian dari atau modernisasi itu sendiri. Yaitu apa? Ya orang sudah mulai ada perubahan sosial di dalamnya gitu. Yaitu kemudian misalnya mulai menggunakan peralatan-peralatan yang modern misalnya. Kemudian sudah mulai berbicara pada aspek bagaimana meningkatkan target pendapatan menggunakan alat-alat produksi yang kemudian lebih canggih misalnya. Ada yang memang mengatakan begitu. Ini bagian dari modernisasi gitu. Sehingga kemudian ada social change di sana yang kemudian dibutuhkan apa itu salahnya adalah produce economic advancements. Kemudian meningkatkan pendapatan ekonomi yang berujung pada bagaimana hal tersebut kemudian terjadi di masyarakat. Ini modernisasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah development as distributive justice. Jadi pembangunan itu sebenarnya adalah distribusi keadilan, ya, atau keadilan yang kemudian terdistribusi. Ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga kemudian salah satunya apa? Bahwa misalnya di pasal 33 ya, bahwa kemudian bumi, air dan kekayaan alam harus kemudian dikelola negara untuk kemudian kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dari distributive justice. Ya, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana setiap orang atau setiap masyarakat itu kemudian berhak mendapatkan akses terkait dengan ekonomi bisa, terkait dengan nature bisa, ataupun kemudian terkait dengan berbagai macam akses yang lain misalnya. Jadi misalnya kemudian orang kemudian masuk ke dalam rumah sakit, jadi tidak ada perbedaan atau diskriminasi pelayanan misalnya. Ya. Maka kemudian orang yang kemudian terkena kasus hukum tidak ada distribusi perlakuan misalnya, itu bagian dari distributive justice. Gitu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana bicara pada aspek pendidikan. Maka ini adalah interpretation alternatif. Jadi bagaimana interpretasi yang lain yang berkaitan dengan pembangunan. Ada yang lebih spesifik mengatakan bahwa bagian dari economic growth, yang kedua adalah modernisasi, dan yang ketiga itu adalah bagian dari distributive of justice. Nah, ini kemudian ada sebuah peta negara maju dan berkembang. Ini klasifikasi dari IMF dan PBB. Ya, negara-negara maju kemudian berada di Amerika Utara sama Australia, sama beberapa negara di Eropa, ya. Beberapa negara di Eropa, ini kayak negara di Inggris misalnya, Scotland, kemudian di beberapa negara di sekitar mereka, Swiss dan sebagainya. Sedangkan kemudian mayoritas negara di bumi ini kemudian dihuni oleh negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya adalah negara kita misalnya. Oh, ini mohon maaf, di Asia ada yang nyempil, yaitu kemudian ada negara maju, di sana ada Jepang. Ya, ini mungkin belum masukkan peta China ya, karena China sekarang sudah menjadi developed country, bukan lagi developing country. Kemudian ada juga negara miskin, ya, negara miskin. Nanti ada beberapa negara-negara yang kemudian masuk ke dalam kategori negara miskin di dalamnya. Nah, teman-teman semua, kenapa sih kemudian negara itu kemudian dikatakan sebagai negara maju ataupun tidak maju? Ada beberapa parameter ya. Yang pertama adalah dilihat dari pendapatan per kapita negaranya seperti apa. Ya, ini menjadi indikator terpenting ya. Untuk mengukur, kenapa ini penting? Karena dipakai untuk mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat mereka dalam sebuah negara gitu. Kalau kemudian pendapatan per kapitanya tinggi, maka kemudian dia masuk ke dalam kategori negara maju gitu. Nah, tapi ini tidak menjadi jaminan gitu. Jadi makanya salah satunya adalah pendapatan per kapita. Yang kedua adalah tingkat pengangguran yang rendah gitu. Kalau kemudian negara itu kemudian tingkat penganggurannya rendah, maka negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara maju. Ya. Kenapa? Karena di negara berkembang ataupun negara miskin itu banyak orang yang kemudian tidak bekerja, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan uang bulanan, sehingga kemudian konsumsi mereka terbatas, akses mereka terhadap pendidikan dan yang lain itu juga sangat terbatas. Sehingga kemudian parameter yang kedua adalah tingkat pengangguran. Yang ketiga adalah jumlah penduduk miskin. Ya, jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk kemudian mengukur tingkat kesejahteraan rakyat adalah dilihat dari angka kemiskinannya. Nah, dulu kita sempat heboh ya ketika kemudian Indonesia itu kemudian banyak orang yang kemudian pendapatannya itu di bawah $2 per hari. Ya.
ini yang masuk dalam kategori miskin. Ternyata kemudian ada klasifikasi yang lain yang kemudian penduduk miskin itu adalah mereka yang kemudian pendapatannya di bawah $1 per hari. Nah ini terkait dengan perbedaan interpretasi terkait dengan miskin ya. Tapi kemudian nanti bisa dicek ya bagaimana kemudian negara itu kemudian dikatakan miskin atau tidak rakyatnya. Maka kemudian kita masuk di level berapa. Nanti kemudian teman-teman bisa browsing. Nah, yang ketiga adalah angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Bahwa yang membedakan antara negara maju dan berkembang adalah salah satunya adalah kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Ini menjadi faktor pertama adalah masalah gizi yang boleh didapatkan oleh seorang ibu ketika kemudian dia sedang hamil. Yang kedua adalah akses terhadap kesehatan. Negara yang kemudian maju, maka akses terhadap kesehatan itu kemudian sangat mudah. Yang kedua adalah kebutuhan untuk kemudian gizi atau levels of food bagi ibu yang kemudian sedang mengandung itu kemudian juga akan sangat tinggi gitu. Nah kemudian bagi negara berkembang ataupun negara miskin maka akan susah untuk kemudian mencapai itu gitu. Maka bagi negara maju kemudian dia akan sangat mudah untuk kemudian mengurangi atau kemudian meminimalisir potensi kematian ya, ibu yang melahirkan ataupun kemudian janin yang lahir juga. Itu yang kemudian ketiga. Nah, yang keempat adalah melek huruf atau literasi. Nah, literasi ini menjadi sangat yang penting ya. Bagaimana kemudian negara maju itu kemudian dikategorikan atau diukur dari seberapa banyak orang yang kemudian melek baca gitu atau melek suka kemudian membaca. Ya, kalau kemudian negara tersebut kemudian tingkat kemampuan bacanya rendah, maka bisa jadi atau bisa dipastikan bahwa mereka masuk dalam negara berkembang ataupun negara miskin. Kenapa? Karena literasi itu bagian awal. Makanya kemudian di dalam Islam itu kan ayat yang pertama kali itu adalah Iqra, kemudian perintah untuk membaca gitu. Jadi membaca ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi salah satu parameter bahwa negara kita kemudian negara maju atau negara berkembang. Saya tadi sempat mencari bahwa saat ini Indonesia berada di nomor 80-an ke tingkat literasinya. 90% seluruh warga Indonesia kemudian sudah literate, sudah kemudian bebas dari buta huruf. Berarti masih ada sekitar 10%. Ya. Beberapa negara itu kemudian berada di Asia, beberapa juga sebagian besar berada di wilayah Amerika dan Eropa. Nah, teman-teman semua, ini menjadi hal yang sangat penting adalah kenapa kemudian sebuah negara itu bisa underdevelopment? Kenapa negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang tidak maju? Negara yang kemudian lambat perkembangannya. Nah, ada kemudian yang kemudian faktor ya. Jadi bisa dikatakan sebagai low per capita incomes, low literacy tadi yang saya sampaikan, educational attainment, dan lack of basic services, water and power. Jadi ini adalah kenapa negara itu kemudian bisa menjadi mereka yang kemudian negara yang tidak maju. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka itu pendapatan per kapita mereka rendah, literasi mereka juga rendah. Kemudian bagaimana tingkat untuk kemudian mencapai pendidikan itu juga sangat rendah. Dan yang paling pokok berikutnya adalah water dan power. Ya, kemudian service ya, basic services mereka juga sangat rendah. Ya. Tapi kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan underdevelopment? Misalnya Indonesia itu kan sangat kaya sekali gitu. Ya, kita power kita ada, energi kita ada. Kemudian air kita luar biasa. Ya, kemudian saya pikir kemampuan kita untuk meningkatkan literasi dan educational itu kemudian sangat mungkin sekali. Dan pendapatan kita per kapita kemudian kita bisa tinggi. Nah, menurut teman-teman apa yang kemudian menyebabkan hal tersebut bisa terjadi di negara kita sehingga kita kemudian cukup susah untuk kemudian masuk ke dalam kategori negara yang kemudian dikatakan sebagai negara maju. Meskipun kemudian kemarin IMF memasukkan kita sebagai negara maju. Tapi mohon maaf itu sebenarnya hanya kepentingan politik sama kepentingan ekonomi ya. Bukan kemudian pada kepentingan bahwa Indonesia itu betul-betul ya kemudian negara yang kemudian sangat maju semuanya. Yaitu literasinya tinggi, per kapitanya tinggi, educational attainment-nya juga tinggi, lack of basic services, water and power juga tinggi, angka kemudian kematian bayi rendah, angka kematian ibu yang kemudian melahirkan juga rendah. Tapi ada aspek-aspek yang lainnya. Nah, ada kemudian beberapa teori yang umum misalnya. Bahwa pandangan lama mengatakan bahwa yaitu berkaitan dengan cultural tradition and value system gitu. Dan juga berkaitan cultural determinism gitu. Jadi memang maju ataupun tidak maju itu kadang-kadang bicara pada sebagian karena kebudayaan, karena nilai, dan juga karena faktor-faktor lingkungan juga bisa jadi.
Tapi kalau misalnya bicara pada lack of natural resources, itu kemudian bisa jadi Jepang itu kemudian bukan negara yang maju gitu. Karena Jepang itu kan negara yang berada di wilayah yang kemudian rawan terhadap gempa dan tsunami, minim akses terhadap power, tapi mereka maksud saya energi, tapi mereka bisa mengembangkan itu. Ya, mereka bisa kemudian berada di dalam wilayah tersebut bisa menghasilkan berbagai macam teknologi yang sophisticated, teknologi yang kemudian maju luar biasa. Hampir semua perangkat yang ada itu kemudian perangkat elektronik khususnya itu kemudian yang jago-jago itu kemudian berasal dari Jepang. Ya, dan ini menjadi tetapi kebudayaan mereka juga sangat luar biasa dijunjung tinggi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting ya, bagaimana kemudian kita mampu memahami ya, bagaimana kemudian Jepang salah satunya adalah negara. Nah, kita lihat kenapa Jepang bisa maju. Ya. Nah, teman-teman semuanya, menyambung pada pembicaraan sebelumnya, apa yang kemudian membuat negara Jepang itu menjadi negara sukses? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya kooperasi atau kerjasama yang baik, yang sangat kuat antara negara dan swasta atau negara dan bisnis. Mereka berupaya semaksimal mungkin menghadirkan jasa atau servis yang kemudian luar biasa kepada publiknya. Baik aspek pendidikan, kemudian aspek kesehatan, aspek teknologi, ataupun aspek-aspek sosial yang lainnya. Mereka kemudian menghadirkan atau kerjasama yang baik antara negara dan bisnis ataupun negara dan swasta. Yang berikutnya mereka mampu beradaptasi. Jadi meskipun berada di dalam wilayah yang kemudian rawan terhadap gempa, mereka luar biasa beradaptasinya. Bikin bangunan yang kemudian tahan terhadap gempa. Meskipun kemudian mereka nggak bisa lari dari gempa berikut. Ya, tsunami mereka nggak bisa lari, tapi mereka membuat desain bangunan itu supaya kemudian adaptable dengan situasi di mana mereka berada. Yang ketiga juga kadang-kadang salah satu faktornya karena restorasi Meiji yang kemudian luar biasa yang terjadi pada tahun sekitar 1860-an sampai kemudian dengan 1900-an, di mana saat itu di restorasi Meiji itu mulai muncul merek, mereka bangga terhadap merek buatan Jepang. Mereka kemudian bangga terhadap bahasa yang kemudian ada di Jepang. Mereka kemudian bangga terhadap produk mereka. Termasuk di dalamnya adalah banking system. Ini yang luar biasa yang dilakukan sama Meiji pada saat itu. Bagaimana dia membuat sistem perbankan yang untuk kemudian menghidupi orang-orang dalam bentuk pengembangan aspek ekonomi. Termasuk juga di dalamnya adalah high literate population. Jadi populasi tingkat baca mereka itu tinggi. Buta huruf mereka itu sangat rendah. Maka kita lihat orang Jepang itu kemudian sangat hobi kemudian membaca. Tidak jarang artikel-artikel ataupun kemudian paper ataupun buku yang bahasa Inggris itu masuk ke Jepang berubah atau dialih bahasakan menjadi bahasa Jepang, sehingga orang Jepang itu tidak lupa terhadap bahasa mereka. Dan ini yang kemudian sangat jarang terjadi. Ya, ini yang kemudian jarang terjadi di negara-negara. Biasanya orang sudah bangga dengan sesuatu yang kemudian berasal dari Amerika, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi orang Jepang enggak. Mereka kemudian memegang teguh budaya bahasa, khususnya bahasa yang ada di Jepang itu sendiri. Kemudian mereka mampu memanfaatkan relung atau celah antara kemudian perkembangan dengan teknologi, yang kemudian semuanya mereka bisa mengendalikan itu. Maka luar biasa ya, teknologi di Jepang itu sangat maju sekali. Baik kemudian teknologi perangkat elektronik, kemudian kendaraan bermotor ataupun mobil misalnya, ataupun kemudian aspek mobile phone dan sebagainya itu atau laptop misalnya. Dulu zaman saya masih SMP dulu ada laptop Fujitsu yang kemudian berasal dari Jepang. Itu kemudian dulu terkenal dengan teknologinya sangat tangguh ya, sangat kokoh. Tapi sekarang mulai bergeser ke beberapa negara-negara di Asia, khususnya di China, sama negara-negara di benua Amerika dan negara di Eropa. Tapi Jepang masih memegang teguh. Meskipun Jepang punya problem, yaitu kemudian ada kebiasaan atau kemudian orang itu kemudian mudah sekali bunuh diri ya. Teman saya yang di Jepang, Pak Dedi dari informatika, mengatakan bahwa ya dulu tuh orang kemudian bunuh dirinya itu setiap hari Senin begitu atau hari Ahad begitu mereka bunuh diri ya dulu di jalur kereta. Tapi kemudian ada undang-undang yang siapa yang kemudian bunuh diri di jalur kereta api maka keluarganya akan didenda. Maka kemudian orang sekarang mencari alternatif tempat untuk kemudian bunuh diri. Yaitu kemudian dia mengatakan ya ada salah satu tebing yang kemudian menjadi tempat favorit untuk orang kemudian bunuh diri. Sekali lompat itu kemudian pasti ya 99% itu kemudian akan meninggal. Itu yang kemudian terjadi di Jepang sekarang. Ya. Sehingga kemudian Jepang meskipun maju luar biasa tapi punya permasalahan berkaitan dengan
mental ataupun kondisi yang ada di penduduk mereka yang kemudian sangat rentan atau sangat mudah untuk kemudian melakukan aktivitas bunuh diri. Kenapa sebuah menyambung ke yang tadi, kenapa kemudian negara itu kemudian tidak maju? Pertama adalah karena adanya faktor internal, biasanya political factors. Ya, Sudan itu kemudian misalnya di negara-negara di benua Afrika ya, Sudan kemudian terpecah. Sudan terpecah negaranya. Indonesia itu kemudian juga kemarin heboh luar biasa, cebong sama kampret ya. Ada juga film Hotel Rwanda, suku Hutu sama suku Tutsi misalnya. Itu kemudian bagian juga ya ethnic cleansing. Ya, tribal rivalries itu yang terjadi. Gara-garanya apa? Karena faktor politik. Makanya negaranya susah maju gitu. Maka kemudian negara yang maju itu harus mengedepankan kompromi. Peran negara harus kemudian kuat untuk kemudian mengelola aspek ekonomik ataupun aspek politik yang ada di dalam negara tersebut. Termasuk juga hal yang sangat berpengaruh adalah berkaitan dengan keterbatasan negara tersebut memiliki aspek lingkungan sumber daya alam. Ya, termasuk di dalamnya berkaitan dengan ya power bisa, energi bisa, ya kemudian penguasaan terhadap air, itu hal yang sangat penting dan itu kemudian sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan negara terhadap alam dan akan digunakan untuk kemudian pengembangan masyarakat, baik aspek pendidikan, aspek ekonomi ataupun aspek-aspek yang lainnya. Teman-teman semuanya, ini yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Mohon maaf karena ada satu yang terakhir, yaitu adalah colonialism as scapegoat. Jadi kadang ada yang mengatakan bahwa negaranya menjadi nggak maju karena kita dijajah gitu. Kita pernah sering diskusikan, kita menjadi negara yang kemudian tidak beruntung karena dijajah oleh Belanda. Ditambah lagi dengan dijajah oleh Jepang, maka menjadi negara yang dijajah oleh Inggris itu menjadi negara yang lebih maju gitu. Maka kenapa kok dulu kita tidak dijajah sama Inggris saja gitu? Maka ini adalah cara-cara yang mereka menyalahkan kolonialisme gitu. Sekarang bukan saatnya itu. Saatnya sekarang adalah dengan posisi yang ada sekarang, maka kemudian kita harus mampu bangkit menjadi sebuah negara yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, melindungi segenap rakyat, melindungi segenap masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga kemudian kita menjadi negara yang betul-betul ya, kalau dalam bahasa Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan menjadi negara yang under development. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya untuk kemudian menyimak paparan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.